Iya, keluarga Indonesia masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Tadi kita sudah berbincang dengan salah satu ibu dan ternyata sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan baik bisa kok kita bisa sejalan dengan orang tua. Nah, kalau orang tua biasanya karena ibu kita sendiri kan pasti kita sudah mengenal juga kan karakternya, terus kebiasaan-kebiasaannya. Kalau tadi Mbak Ayu sendiri bilang bahwa menikah itu kan menyatukan dua value dari keluarga yang berbeda. Kalau nenek ini mungkin mama mertua kita. Ini mungkin perlu adaptasi yang cukup lama nggak sih Mbak Ayu? Karena kita juga baru mengenal value-nya dia kan. Ya benar, kalau misalnya kita beradaptasi dengan orang tuanya pasangan gitu kan ya, itu mungkin perlu waktu untuk kemudian mengadaptasikan dengan sebetulnya nilai-nilai apa sih yang memang dipegang dan dalam pengasuhan oleh orang tua kita gitu kan. Makanya dalam proses adaptasi tersebut sebetulnya peran pasangan sebagai jembatan untuk menjadi penghubung antara istri dengan kemudian mertua itu menjadi sangat penting gitu, karena kita kan lebih mengenal pasangan kita. Bantuan dari suami atau dari pasangan untuk menjelaskan kepada kita hal-hal apa sih yang ditanamkan dari dulu waktu saya kecil, hal-hal apa sih yang menjadi hal penting di keluarga kita semenjak kecil, hal-hal apa yang sangat-sangat di-appreciate oleh keluarga kita dan ditekankan oleh keluarga kita untuk menjadi value yang utama. Nah, itu suami yang bisa bantu untuk menjelaskan ke kita. Harapannya adalah dengan bantuan tersebut membuat lebih ringan. Dan kadang-kala bantuan juga itu harus sampai sedemikian teknis gitu. Pada saat ini mama tuh sukanya yang gini, anak-anak tuh seperti ini. Itu guidance itu sangat diperlukan tuh oleh pasangan gitu ya. Sehingga pada akhirnya dalam proses adaptasinya bisa dibantu untuk menjadi lebih cepat gitu. Oke, jadi benar-benar peran pasangan di sini begitu berarti. Pastinya. Karena paling tidak jadi jembatan kita untuk mengenal lebih jauh tentang keluarganya, karena pasangan pastinya jadi orang yang paling dekat gitu ya. Mbak Ayu, kalau kita lihat ini sebenarnya kan satu hal yang terjadi karena bisa jadi yang tadi kita bilang bahwa nenek biasanya lebih sayang sama cucu daripada sama anaknya dulu. Itu sebenarnya memang suatu hal yang akan lumrah terjadi. Bisa jadi saat kita sekarang jadi ibu menerapkannya seperti ini, nggak berlaku juga untuk saat kita sudah jadi nenek gitu. Itu gimana tuh Mbak Ayu? Kecenderungannya emang gitu ya, katanya kalau jadi nenek gitu kan akhirnya jadi jauh lebih sayang dengan cucunya, dan peraturan-peraturan yang dulu gitu kan diterapkan belum tentu sama gitu. Banyak yang seperti itu tapi nggak semuanya gitu kok. Ada beberapa nenek juga yang mampu untuk secara objektif menilai bahwa oh ya ini adalah pengasuhan ini harusnya dilakukan oleh anak-anaknya gitu kan. Saya mengambil jaraknya sejauh ini saja, nggak mau mengintervensi sampai yang sedemikian dalam gitu kan. Walaupun memang banyak nenek yang merasa bahwa banyak hal dulu yang mungkin tidak bisa dilakukan pada anak, kemudian sekarang dilakukan dengan cucu gitu kan. Ada banyak hal yang mungkin terkait misalnya pada saat membesarkan anaknya masih ada keterbatasan waktu, keterbatasan secara finansial dan yang lain-lain. Setelah menjadi nenek ada keluasaan dan keluangan akan itu, maunya memberikan yang lebih menyenangkan untuk cucunya begitu. Oke, jadi memang itu suatu hal kondisi yang bisa jadi nantinya terjadi juga pada kita, bisa jadi juga enggak. Tergantung nilai yang kita mau terapkan. Gimana kita mau membangun nilainya. Mbak Ayu, ini kalau misalkan ada beberapa anak yang memang dari kecil dititipkan pada neneknya. Betul. Saat mungkin di usia tertentu, apalagi kalau sudah masuk usia remaja, saat dia ternyata harus kembali lagi sama orang tuanya hidup bersama. Ini kan pola asuhnya jelas berbeda karena mungkin sentuhan orang tua tidak terlalu banyak di masa-masa kecilnya. Bisa tidak kita mengubah atau paling tidak caranya kita bisa membuat ini lebih smooth gitu perpindahannya dengan pola asuh yang tadinya sama nenek lalu ke orang tuanya. Oke, butuh adaptasi ya. Anak juga perlu didukung untuk proses adaptasi ini karena jujur kalau nanti ternyata value-nya banyak yang nggak sama, itu akan berat bagi anak dalam proses adaptasinya gitu kan. Dan kita juga harus melihat nih sejauh atau selama apa dulu dia tinggal sama nenek kakek, kemudian kembali ke orang tuanya tuh di usia yang berapa gitu kan. Karena beda tahapan perkembangan, beda pula lah treatmentnya harus seperti apa begitu kan. Kalau misalnya pada anak-anak yang usianya masih kecil-kecil seperti itu kan caranya bukan dengan berdiskusi, lebih kepada pembentukan perilaku yang sifatnya adalah kayak kalau seperti ini di rumah nenek, sekarang seperti ini di rumah mama, ada reward, ada kemudian konsekuensi, itu yang harus mulai dibentuk. Tapi ketika masuk remaja itu kan udah mulai masa diskusi gitu. Jadi kalau mau membantu prosesnya menjadi jauh lebih smooth adalah dengan proses diskusi yang diawali dari jauh-jauh justru sebelum anak-anak itu pindah, nggak kemudian mendadak kemudian pindah. Yang bisa dilakukan untuk membuat prosesnya lebih smooth adalah sebisa mungkin gitu ya, kalau emang value-nya sama-sama baik, jangan terlalu jauh deh jomplangnya
belakangnya. Karena anak beradaptasi itu juga membutuhkan usaha, effort yang lebih bagi anak untuk kemudian beradaptasi dalam dua situasi yang berbeda gitu kan. Nah itu aja butuh usaha untuk anak. Jadi kalau misalnya ternyata bisa untuk sesedikit mungkin atau value-nya berjauhan itu nggak terlalu jauh banget, sebisa mungkin seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau value-nya masih baik, ya memang baik gitu kan. Betul. Cuma karena ada perbedaan cara pandang saja, sebenarnya nggak perlu terlalu diperdebatkan. Ini lebih pada meredam ego ya. Iya. Kalau yang kecil ya beda lagi. Kalau yang kecil lebih kepada rutinnya jangan terlalu jomplang. Kemudian aktivitas daily-nya juga jangan terlalu dibikin jomplang. Nah, hal yang seperti itu. Oke, Mbak Ayu terima kasih banyak sudah berbagi loh hari ini. Semoga ini bisa jadi sesuatu yang diterapkan oleh keluarga Indonesia di rumah ya. Oke, keluarga Indonesia, hari ini kita selesai dulu. Nanti kita bakal bahas lagi tentang masalah pola asuh. Tapi mungkin minggu depan atau besok ya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.